الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالوا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib ingin menyampaikan wasiat dan ajakan kepada jamaah, wabil khusus kepada diri pribadi khatib. Mari kita meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai takwa hanya menjadi pemanis lidah dan hanya sebatas kata-kata saja dan jauh dari fakta nyata dalam kehidupan kita. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah zahiran wa batinah. Yakni melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus mengasah hati kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melanggar perintahnya dan menjalankan larangannya. Takut inilah yang akan menjadikan diri kita tetap berada pada jalur yang benar dan terhindar dari dosa. Jangan sampai kita malah bangga melakukan dosa-dosa. Terlebih lagi kita malah pamer dalam melakukan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yahmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang mereka anggap baik yang tidak mereka lakukan. Kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lulus dari azab, karena mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini sangat penting untuk kita viralkan kepada seluruh umat Islam di tengah era modern sekarang ini. Melalui perkembangan teknologi internet dengan media sosial sebagai pirantinya, kita dengan mudah bisa menyaksikan fenomena yang ironis sekaligus memprihatinkan. Saat ini banyak orang-orang dengan bangga melakukan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bukan hanya melanggar perintah agama secara pribadi, tetapi justru dengan percaya diri mereka memamerkannya di ruang publik, seolah dosa bukan lagi aib yang harus disesali dan disembunyikan, melainkan pencapaian atau ekspresi kebebasan yang layak dipuji. Waliyahmudubillahi min dzalik. Fenomena ini sangat mudah ditemukan. Di antaranya terang-terangan menunjukkan gaya hidup hedonis, minum minuman keras, berjudi, berzina, membuka aurat, atau berperilaku menyimpang dari ajaran agama. Tak sedikit pula yang menjadikan dosa sebagai bahan candaan, hiburan, bahkan sumber penghasilan melalui konten. Lebih parah lagi, orang yang menegurnya justru dianggap sebagai orang kolot, fanatik, atau sok suci. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 19. Kita perlu sadari bahwa dalam Islam memamerkan dosa secara terang-terangan adalah perbuatan yang sangat tercela. Rasulullah SAW telah memperingatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummatin mu'afan illa mujahirin wa inna minal mujahirati an ya'mala ar-rajul bil laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan 'amiltu al-bariha kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahu anhu. Dari Abu Hurairah Rasulullah meridhoinya berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan dimaafkan kecuali yang berbuat dosa secara terang-terangan. Sungguh termasuk berbuat dosa secara terang-terangan ialah seseorang berbuat dosa di malam harinya sementara Allah telah menutupinya. Namun keesokan harinya ia malah bercerita, wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu, padahal Tuhan yang telah menutupinya di malam harinya, tetapi pada pagi harinya ia justru membuka apa yang telah Allah tutup. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi masih bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bangga dan sengaja menunjukkan dosa-dosanya telah membuka aib sendiri dan menantang murka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melihat fenomena ini, mari kita jauhi perilaku merasa tak bersalah saat melakukan dosa, terlebih secara terang-terangan dan bangga menampilkan maksiat di depan umum. Tindakan ini bisa mendatangkan dosa-dosa berlapis, di antaranya dosa dari maksiat itu sendiri. Selain itu, perbuatan tersebut juga akan mendapatkan dosa dari menyebarkan maksiat secara terbuka atau disebut dengan dosa mujahirah. Ini adalah bentuk pelanggaran tambahan karena tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini juga akan mendapatkan dosa jariah karena secara langsung ataupun tidak langsung mereka mengajak orang lain ikut tersesat dalam dosa. Ketika kita memamerkan dosa dan orang lain terpengaruh atau meniru, maka ia juga akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Pamer dan bangga dalam perbuatan maksiat juga akan mendapatkan dosa karena meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menganggap maksiat sebagai hal yang biasa. Perilaku ini termasuk kategori istihza atau mengolok-olok dan juga masuk kategori tasyabbuh atau menyerupai orang kafir yang mereka tidak memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita harus menyadari bahwa kebebasan berekspresi bukanlah untuk menyebarluaskan maksiat. Islam mengajarkan bahwa manusia yang beriman adalah mereka yang merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika sendirian, tapi juga saat di hadapan orang lain. Bangga dengan dosa adalah bentuk kerasnya hati dan lemahnya iman. Saat dunia makin terbuka, mari kita jaga diri kita agar tidak terjerumus dalam arus yang menyesatkan. Karena kebanggaan atas dosa bukan hanya menandakan rusaknya moral, tapi juga mengundang murka dan mengarah kehancuran individu maupun sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala perbuatan dosa di tengah perubahan zaman yang semakin nyata ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.